sadar bahwa aku punya si sumber yang buat positif itu untuk mikir positif dan result yang positif gitu, walaupun aku melakukan iman dan perbuatan, tapi perbuatan yang aku lakukan itu tidak berdasarkan iman yang benar gitu istilahnya, jadi kayak yang ngasal aja gitu kan. Jadi dari situ akhirnya aku ngeh gitu bahwa aku harus mikir positif untuk menghasilkan sesuatu yang positif gitu. Jadi mulai mengubah mindset bahwa oke, gue sama Tuhan dari awal, nggak di akhir, jadi harus nugas sambil mikir oke, gue bisa kayak pokoknya harus positif karena tahu bahwa memang ya yang ngasih kekuatan itu Tuhan, bukan kita sendiri gitu kan. Nah terus jadi aku ngedefine si do our best-nya itu adalah yang pertama melakukan sesuai sama yang Tuhan katakan, dan yang kedua itu melakukan sesuai dengan sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan dari diri sendiri. Jadi maksudnya ketika kalau dalam konteks ceritaku adalah nugas gitu, aku ya melakukan sesuai yang Tuhan katakan aja, kayak ya lu pasti bisa, dan ya lu nggak sendiri, gue yang kasih lu kebijaksanaan, bukan lu yang menentukan lu bisa atau enggak kayak gitu. Jadi dan melakukan sesuatu itu kekuatannya dari Tuhan, bukan kayak mengandalkan sama diri sendiri gitu kan. Terus akhirnya ada ayat juga ini dari Ulangan 31:8, dia bilang the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. Jadi dia bilang kayak bahkan dia tuh jalan duluan loh di depan. Jadi dia malah bukan nungguin di belakang gitu. Dia tuh nuntun kita dari awal. Dia jalan, dia bukain jalan gitu kan. Jadi kalau nggak ada Tuhan ya itu pokoknya mampet lah intinya gitu. Jadi kayak berpegang sama semua mindset yang kebuka ini di tugas yang selanjutnya, aku coba untuk berpikir kayak gini kan mindsetnya, oke, Tuhan sama gue dari awal, aku harus pikir positif nih, kayak oke, Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan bilang ini possible dan lain-lain, aku pikir positif, aku pasti bisa ngasilin sesuatu yang positif juga gitu. Nah terus lanjut ke tugas 4. Ini aku kasih tunjuk dikit tugasku. Kak Senja pasti nggak asing dengan gambar-gambar kayak gini. Jadi intinya ini kayak pengumpulan tugas 4 itu pengumpulan paling nyeremin buat kita semua, teman-temanku maksudnya, karena ini tuh kayak namanya gambar teknik, jadi kayak denah, potongan bangunan, tampak bangunan, 3D semuanya juga harus dikumpulin, karena kalau ini nggak ada, istilahnya kalau ini salah, istilahnya kayak bangunannya tuh nggak bakal bangun gitu. Jadi kalau gimana ya istilah gampangnya, kayak orang ngebangun pakai gambar inilah, intinya kayak gitu. Jadi semuanya harus benar gitu kan, dan ini udah final gitu. Terus tadi kalau kalian masih ingat, untuk aku bisa lulus dengan nilai yang A, nilai tugasku yang ini tuh harus 90 gitu. Terus aku cuman mikir aja, ya sebenarnya nggak mungkin gitu nilai yang kemarinnya jeblok gitu, walaupun nggak ada gamteknya, gimana nilai yang ini gitu kan. Jadi aku cuman oke, tapi nggak boleh mikir kayak gitu, karena mikirnya harus oke, semua possible, kayak oke, jadi aku revisi total dari UTS, kayak maksudnya benar-benar banyak banget yang diubah, yang kayak dari perintilan sampai yang major banget, asistensi sana-sini, kayak jam 7 baru tidur, terus jam 9 pagi bangun untuk asistensi, dan lain-lain lah, pokoknya sesempat-sempatnya. Terus kayak yang lucunya adalah, percaya atau enggak, selama aku nugas ini aku benar-benar 2 minggu full, dan selama 2 minggu full ini tuh rasa nugasnya tuh lebih bahagia gitu loh, maksudnya nggak yang sesetres pas ngerjain UTS. Jadi walaupun kayak capek nih, terus kayak oh ya udah nggak apa-apa, lanjutin besok. Kalau bingung kayak ya udah nggak apa-apa, cari dulu di Google, tanya coba temennya gitu kan. Dan karena mikirnya positif nih, kayak banyak hal-hal kecil yang jadinya kelihatan iya ya, Tuhan tuh sebenarnya udah sama kita tuh dari awal nugas gitu. Misalnya kayak kalau aku nanya temen tuh biasanya kan mau telepon, mau jelasin gitu. Sebenarnya dosen juga mau asistensi, cuma memang jadwal dia khusus, jadi aku harus coba ngikutin. Terus misalnya kayak sebenarnya baik banget source yang buat kita belajar, kayak di Google segala macem, walaupun dosen nggak kasih materi kayak gitu-gitu. Terus banyak juga kelas yang contohnya bagus-bagus, bisa dijadiin patokan kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak untuk media kita untuk nggak putus asa tuh sebenarnya banyak gitu kan. Dan itu baru sadar setelah kita mikir positif, karena setelah kita mikir gimana ya caranya biar kita bisa gitu kan. Dan terus tugas ini juga bikin aku jadi lebih semangat, terus lebih pede gitu. Rasanya pas submit tuh kayak
oke, gue pasti dapat bagus gitu. Walaupun nilai 9 juga nggak ada di pikiran gitu, kayak aku ya pokoknya ya tetap apa ya, rasanya udah melakukan yang best dan ya udah yakin aja gitu. PD-nya tuh beda banget sama PD pas ngumpulin UTS gitu. Jadi rasanya kayak gitu, yakin gitu. Terus dan ya udah beneran. Terus nilai tugas 3-nya langsung deh hijau. Maksudnya hijau itu maksudnya bagus ya. Jadi kayak dan rasanya tuh kayak mau meledak banget. Aku pas kemarin lihat nilainya tuh langsung nangis. Terus aku teriak-teriak ke mami, aku bilang kayak, "Mami, nilai gue neng gitu." Kayak anak SD gak sih? Aku udah kelas berapa nih? Udah semester 6 masih kayak anak SD, tapi memang seseneng itu. Jadi ya udahlah, kayak udah teriak-teriak kayak bocah gitu. Terus dan gara-gara nilainya bagus, maksudnya yang nilai tugas 3-nya oke, jadi aku berkurang nih bebannya. Tugas 4 minimal 85, walaupun UAS masih minimal 90. Yang tadi kan masih harus nilainya 99 semua kan. Karena yang ini nilainya bagus, jadi bebannya lumayan berkurang gitu. Terus kayak lanjut dong dengan strategi yang mikir positif dan mikir bahwa Tuhan itu ada di semua step dari kehidupan kita ngelakuin apapun kan, jadinya seneng kan, kayak kitanya seneng, nilainya oke, kita tahu bahwa ya pokoknya jadi damai aja lah gitu, lancar gitu rasanya kalau kita tuh tahu bahwa ada pegangannya gitu. Jadi terus baru benar-benar kemarin juga di review nih tugas 4-nya. Jadi baru kemarin reveal juga nilainya, terus udah hijau lagi nilainya gitu. Jadi kayak kejadiannya sama terulang kali. Jadi aku kayak pas lihat ini juga kemarin aku udah netes air mata juga, terus teriak-teriak lagi ke mami untuk kedua kalinya gitu, kayak ya sumpah kayak anak SD lagi gitu. Terus jadinya beban untuk UASnya jadi minimal 86 gitu, nggak jadi 9 lagi. Jadi kayak gitu kan, jadi kayak bisa tarik nafas lah. Menurutku untuk UAS masih bisa dapat 86 tuh masih masuk akal lah. Kalau 9 tuh kayak udah susah banget gitu. Susah banget ya pokoknya. Terus jadinya jadi rasanya kayak disentil banget gitu. Dan apalagi aku lupa nih ngomong, kalau misalnya tugas 3-ku itu adalah nilai tertinggi yang pernah aku dapetin di mata kuliah ini selama aku kuliah gitu. Jadi kayak udah jeblok, minta nilai bagus, terus dikasihnya yang paling maksimal gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh bener-bener kayak disentil nih loh, Bel, lu kalau jalan sama gua tuh pasti lu bisa gitu. Jadi aduh rasanya pokoknya merinding dan gak karuan gitu deh pokoknya. Bener-bener aneh banget rasanya. Terus ya seneng dan kayak bersyukur banget gitu. Terus pasti sentil itu ya aku ingat bahwa memang Tuhan pengen bilang bahwa memang dia ada sama kita dari awal, jadi bukan dia ada di ending doang, dan harus jalan sama dia emang dari awal gitu kan. Terus nah jadi hal yang pengen aku ceritain di sini adalah bahwa bukan tentang do our best and then let God do the rest gitu. Tapi di sini dia bilang, Amsal 3 ayat 6, dia bilang, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success gitu. Jadi ini pas banget sama apa yang barusan terjadi, kayak ya kalau lu put God first, kayak semua utamain Tuhan dari awal, udah ya sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, ya dia akan kasih kita sesuai dengan effort yang kita lakukan gitu. Dan mungkin kalau di aku memang ini konteksnya tentang tugas dan nilai ya, mungkin masalahku baru segitu-segitu aja gitu. Aku belum kerja, jadi belum ngerti gimana nanti pengalaman pas kerja. Jadi semoga sih ini bisa kita terapin juga di berbagai kegiatan kita, yang sekolah, yang kuliah, yang kerja. Udah deh pokoknya taruh Tuhan yang buat pertama dulu deh gitu. Terus caranya gimana sih? Pasti caranya kita harus seek first the kingdom of God gitu. Jadi gimana kan tadi aku bilang kayak kita harus jalan bareng-bareng sama dia dari awal gitu kan. Gak mungkin kita jalan sama orang yang kita nggak kenal deket dong. Pasti rasanya nggak nyaman gitu kan. Jadi ketika kita tahu kita mau jalan sama dia, kita benar-benar harus kenal dia banget. Dan kenal dia banget itu biar kita nggak akan lepas nih sama dia selama jalan gitu. Jadi maksudnya akan tetap lekat sama dia sampai akhir gitu. Jadi kita harus tahu emang benar-benar mau Tuhan itu apa kehendak Tuhan kayak gimana. Terus kita
Dan itu tuh semua bisa dilihat dari hal kecil gitu. Apa ya, itu ajaib banget deh rasanya, walaupun kesannya kayak ya ini cuma soal nilai gitu, tapi buat aku tuh kayak ya sesuatu yang impossible bisa jadi possible kalau memang kita jalan sama dia dan apa ya, bener-bener yakin gitu maksudnya. Dan ya jadi kesimpulannya quote yang tadi tuh yang apa namanya, do your best and let God do the rest. Aku mau ganti ini, jadi put God first and then the rest will be blessed gitu. Jadi bukan kayak kita melakukan yang terbaik menurut kita lalu di ending kayak Tuhan it's your turn to do something gitu. Cuman kayak kita harus taruh nih Tuhannya di awal, pokoknya Tuhan gue serahin semua ke lu, gue percaya sama lu, baru kayak yakin semua ke belakang itu bakal terberkati karena kita tahu bahwa memang ya Tuhan yang ngatur semuanya. Itu sih, semoga bisa memberkati teman-teman dan bisa di apa ya, diaplikasikan gitulah ya di kegiatan teman-teman masing-masing. Gitu, sudah selesai ceritanya. Thank you, Ibel. Iya. Oh, Ibel, good Ibel, semangat. Semangat juga ya. Aku tinggal satu kali ini, tinggal OS-nya, semoga juga ya. Gitu. Sudah. Thank you, Ibel, buat sharingnya. Sekarang kita doa ya, langsung doa syafaat atau ada apa lagi sih biasanya? Gue keinget ini sih pengalaman waktu kuliah ya. Tadi tuh ngeliat gambar-gambar Ibel, kalau kalian ngerasain jadi Ibel tuh susah banget guys gambarnya. Sampai sekarang aja aku paling gak suka bikin gambar. Karena itu sangat jelimet. Sampai sekarang ngelihat gambar pun aku kesel sendiri, sering kesel sendiri. Soalnya kayak, ngapain sih orang bikin gambar kayak begini gitu. Tapi satu sisi, kalau tuh gambar gak detail, nggak bisa juga gue ngitung dan ngerjainnya gitu kan. Nah, aku tuh keinget waktu sidang tugas akhir sih waktu D3 kemarin. Jadi kan aku tuh ambil TA tentang struktur baja. Kalian pernah lihat nggak sih baja-baja di gedung-gedung yang bentuknya kayak I gitu loh? Pernah lihat nggak? Jadi waktu TA D3 itu kan 2 orang ya. Jadi berdua gitu loh ada temennya. Dek, kecilin deh. Feedback. Nah, jadi temanku itu adalah anak paling pintar, partner TA aku tuh anak paling pintar seangkatanku. Nah, cuman dia tuh orangnya agak diem, terus maksudnya nggak terlalu punya banyak temen kayak gitu-gitu. Jadi dia orangnya kurang supel kan. Nah, jadi dia emang seringnya ngobrol sama aku lah gitu ceritanya. Nah, sebenarnya waktu awal agak takut juga tuh partneran sama dia. Soalnya kayak, aduh sama orang pinter banget kayak gitu kan. Sedangkan gue ya seadanya lah gitu kan. Ya bisa, tapi nggak sejago dan nggak secepat dia dalam mikir. Nah, jadi selama proses ngerjain TA itu, memang aku pribadi ngerasa dia lebih dominan. Karena dia lebih pinter kan. Jadinya segala sesuatu tuh dia udah tahu duluan. Nah, jadi waktu TA itu, ada pertanyaan sederhana banget. Kalau misalnya ada yang ngeh, kan baja itu kan ada bentuknya I atas, I sama bawah gitu kan ya. Nah, waktu itu tuh ditanya, kalau misalnya ada bangunan bentuknya persegi panjang, baja I-nya itu harus dipasang bentuknya kayak apa? I begini atau ke arah sini, kayak gitu kan. Nah, waktu itu kebetulan karena partnerku itu orang yang dominan ketika lagi sidang, jadi dia yang ngomong mulu, apa-apa dia yang jelasin, apa-apa dia yang ngomong mulu gitu. Padahal kita udah sepakat gitu loh, kita bagi-bagi. Nah, cuman dia tuh lebih detail gitu waktu maparin materi. Nah, akhirnya pas pertanyaan, aku yang ditanya. Terus kalian tau gak sih, itu pertanyaannya sebenarnya tuh sederhana banget, dan harusnya gue tuh bisa jawab gitu, tapi gue jawab salah di waktu itu. Dan abis itu, dosenku itu cuman senyum-senyum sambil, coba jawab kan, kata gue. Jadi teman gue abis itu yang disuruh jawab, dan ternyata jawaban dia beda sama jawaban gue. Dan gue langsung rasa runtuh gitu loh, kayak ya ampun, ini tugas akhir, ini udah sidang, terus temen gue sendiri kayak skakmat gue gitu, kayak jelas-jelas gue salah. Terus abis itu udah bener-bener nggak ada pertanyaan lagi, terus udah langsung disuruh keluar ruangan, suruh nunggu hasil kan. Nah, di situ tuh aku ngerasa kayak,
ya ampun Tuhan, ada kesempatan gak ya untuk aku lolos, karena kayak hal sederhana dan itu bener-bener topikku gitu kan ya, soal baja, masa soal nempatin arah ke sana atau ke sini aja nggak bisa jawab, padahal itu ibaratnya hal dasar lah dari konstruksi baja gitu. Nah terus jadi selama nunggu itu ada kali sekitar 40 menit, hampir satu jam lah, mendekati 1 jam. Itu di luar bener-bener gue tuh cuman, kan di lorongnya tuh dikosongin gitu kan, kayak dikosongin buat area sidang doang. Jadi aku di luar ruangan koridor kelas-kelas itu cuma berdua sama partner aku itu. Dan aku tuh udah bilang kayak, aku udah bilang kalau misalnya sampai gue ngulang, terus lu nggak ngulang, kalau bantuin gue ya, gue tuh sampai kayak gitu, kayak ngerasa ini udah hal parah banget gitu, nggak bisa jawab. Nah terus temen gue cuma bilang gini, eh, masa iya sih Lis ngulang, katanya gitu. Masa iya cuman sendirian, sekalipun suruh ngulang pasti berdua lah gitu, dia bilang. Karena temen gue ya baik juga orangnya memang. Nah terus pas masuk tuh bersyukur dosenku tuh sama sekali nggak bahas itu, nggak bahas soal aku jawab salah atau apa tuh, sama sekali nggak bahas, dan kita dinyatakan lulus. Nah, aku keinget apa ya, dari sharing Ida tadi gitu ya, Bel. Aku tuh keinget apa yang aku renungin di luar hampir 1 jam nunggu hasil pengumuman itu. Soalnya yang tadi bilang gitu, ketika kita tuh udah nyertain Tuhan dari awal, Tuhan tuh tetap bersama kita gitu sampai akhir. Dari awal aku ngerenungin aku mau TA bareng siapa, TA ambil judul apa, tentang apa topiknya, itu aku benar-benar ngerasa kayak udah ngalamin masa-masa bergumul gitu sama Tuhan. Akhirnya aku memutusin untuk TA bareng temanku yang terpintar satu angkatan itu gitu. Terus ini benar-benar pintar, gue bukan bukan pengandaian, bukan ya, jadi benar-benar emang anak pintar gitu. Terus ambil TA akhirnya struktur gitu, padahal yang lain kan nyari yang aman-aman, kayak misalnya cuma sekedar estimasi biaya lah, terus teknologi bahan yang di lab-lab kayak gitu, tapi ngambil struktur gitu. Terus kita dan gue tuh harusnya kan jadwal sidangnya minggu depannya kan. Nah kita tuh nekat minta maju 1 minggu. Bayangin nggak ada orang manapun yang mau sidang struktur duluan kayak gitu. Baru kita tuh rekor pertama. Gara-gara waktu itu ada acara apa sih, kayak perwakilan youth, ketua youth sesinode ke Semarang gitu kan. Nah itu tanggal itu tepat banget sama tanggal dimana aku harusnya dapat jadwal sidang. Dan matematika aku tuh mau daftar ITS. Sedangkan untuk daftar ITS tuh harus lolos sidang tugas akhir di D3-nya dulu, baru dia bisa ikut tes di ITS. Dan H+1 dari jadwal sidang sebenarnya itu jadwal pendaftaran terakhir. Jadi kami sepakat dan aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya keputusan kami tuh tepat untuk minta maju gitu kan. Tapi ternyata ada hal-hal yang Tuhan tuh tunjukin kalau keputusan terakhir sebelum tugas akhir tuh keputusan yang tepat. Ternyata satu dosen penguji, dan itu adalah dosen struktur terkiller di kampus kami tuh, bilangnya tuh oke. Dia bilang oke untuk ya saya bisa maju 1 minggu gitu. Dan H-1 kan kita kalau di kampusku itu H-1 kita harus telepon ke ketua jurusan, terus ke orang administrasi jurusan untuk nyari tentu ruangan segala macam kayak gitu, dan ngubungin dosen penguji sama dosen pembimbing kan. Dan H-1 kalian tahu dosen terkiller itu bilang kalau dia nggak bisa datang. Dan itu benar-benar bikin aku kayak sampai jerit-jeritan, terus sampai loncat-loncat di kontrakan kelas gara-gara gue kurang 1 gitu bebannya. Cuman itu benar-benar apa ya, di H-1 tuh gue bersyukur banget gitu, dan ngerasa kayak ada satu rencana Tuhan lagi gitu kan menuju TA. Tapi ketika udah selesai sidang terus keluar suruh nunggu dengan jawaban gue yang habis salah tuh, gue balik lagi ngerasa kayak apakah mungkin Tuhan gitu, kayak dari satu sisi tuh kayak keraguin gitu, ini Tuhan masih sama gue apa enggak gitu. Tapi ketika hasil pengumuman dan dinyatakan lulus dengan nilai A, gue tuh kayak ngerasa dan ngeliat kalau misalnya Tuhan tuh memang baik ya gitu, Tuhan tuh memang ada gitu sama-sama gue gitu. Dan di tengah gue tuh ngerasa nggak bisa, ngerasa kayak nggak mungkin, terus ngerasa kayak nggak tahu
ini hasilnya bakal baik atau buruk, tapi Tuhan nyatain gitu. Kalau misalnya Tuhan tuh tetap ada sama lu ketika lu tuh sepanjang perjalanan terus nyertain Tuhan gitu sih. Dan gue ngerasa dan gue jadi keinget gitu gimana masa-masa dari awal harus kembali apa yang ngerenungin, terus ngedoain harus TA apa, sama siapa, harus ambil keputusan apa. Nah itu salah satu hal-hal yang gue sadarin bentuk pentingnya kita tuh nyertain Tuhan gitu. Dan satu janji Tuhan sih yang terus gue pegang gitu sampai sekarang, soal Tuhan yang sama yang juga akan berjalan sama kita gitu. Ya makanya sekarang tiap kali gue ngerasa ada hal-hal sulit, gue tuh selalu keinget hal-hal masa lalu itu gitu. Dulu aja Tuhan tuh nyertain gue, dulu Tuhan tuh tolong, masa iya sih Tuhan nggak tolong sekarang gitu. Nah tapi catatannya itu, apakah kita tetap sertain Tuhan, tetap tanya Tuhan, kita harus ngapain, kita harus bergerak apa, bertindak apa, dan apakah kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan gitu. Ada juga masa-masa di mana ngelakuin sesuatu sih sama Tuhan, tapi ternyata hidup kita tuh nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, jadi menurutku itu sama aja bohong. Kayak kita yakin nih Tuhan, kita udah tanya Tuhan dari awal, kita mau ngapain, kita udah jalanin dengan berdoa, dengan yakin, tapi ternyata kehidupan kita lainnya, kita belajar sungguh-sungguh, tapi satu sisi mungkin pergaulan kita buruk, atau satu sisi kita ngelakuin dosa lain. Nah, itu kita harusnya juga ingat kalau misalnya ketika kita hidup nggak berkenan, sekalipun kita udah nyertain Tuhan, ya Tuhan pun juga akan nggak segan-segan negur kita gitu. Untuk akhirnya mungkin ngasih hal yang nggak baik atau apa. Nah itu sih. Ya intinya thank you ya Ibel buat sharingnya, dan ya bikinku semakin kembali kuat sih. Kayak masa-masa pandemi itu menurutku nggak mudah gitu, apalagi dalam pekerjaan, terus di rumah, ya segala hal macamnya lah gitu kan. Tapi ya kembali mengingat sih, dan kembali merasa kalau Tuhan tuh ya terus berjalan bersama aku gitu. Dan aku yakin sih teman-teman yang lain mungkin juga ada yang lagi ngeraguin gitu, Tuhan tuh lagi kemana di tengah kondisi ini gitu. Apalagi aku habis dengar sharing dari beberapa teman-teman di gereja lain, ada yang di PHK lah, terus ada yang studi kesulitan karena kuota segala macem lah kayak gitu. Kayak ngerasa di masa-masa kayak gini, apakah semua anak tuh akan menyadari kalau Tuhan beserta dia apa enggak ya gitu. Nah itu sih, makanya aku tadi rindu banget sih ini sebenarnya bisa direcord dari awal, karena aku pengen banget bisa sharing rekaman sharingnya Ibel ini ke yang lain, tapi ya nggak apa-apa, nanti sepotong ini di sharingin gitu. Ya itu sih sharing dariku, dan ya semangat Ibel. Gamtek itu nggak menyenangkan, tapi kalau udah berhasil itu udah bahagia. Iya betul sekali, sangat nggak mau dikerjain lah pokoknya, tapi udah kelar kok Kak. Yeay, tepuk tangan dong buat Ibel. Semangat juga Kak Senja. Yo. Gimana yang lain? Ada yang mau di-sharingkan? Gimana Antonia? Weh, kenapa gua? Ini yang muncul di gua muka lu. Karena lu spesial banget. Kamu CJK. Tadinya di sini CJK nih, tapi kok CJK jadi biasa? Hah? Apa ya? Kayaknya banyak ceritanya kalau tentang yang di-sharingkan sama Ibel. Ayo sharing, kita mau dengar. Gak sabar. Iya, CJK nggak sabar sama gilirannya soalnya. Enggak. Oh, ya udah sih CJK aja dulu. Pengurus 2020. Yeay, tepuk tangan semuanya. Antonia pergi. Tanda Ton. Enggak. Ya Cerita paling yang ini pas sebelum keterima di UI, kalian kayaknya udah pada denger. Tapi Ibel sama si PV belum. belum. Aku anak baru. Ayo belum tuh. Berisik ya, CJK bisa di-kick gak dari? Btw ya sih Kak, videonya nggak nyala. Buka muka kalian semua buka. Mukanya dibuka. Mukanya dibuka.
Kalau aku ini aja deh yang sebelum keterima UI, aku tuh nggak, sebenarnya bukan pilihan, nggak bakal apa ya, aku nggak nyangka bisa masuk UI itu sebuah keajaiban. Karena awalnya tuh pinginnya kuliah di luar negeri, lebih tepatnya di Korea. Tapi Udah nggak tahu. ada usaha untuk mencari beasiswa, jadi dilupakan. Terus karena mama tiba-tiba mendaftarkan aku ke Inten, benar-benar aku nggak tahu, terus diajak langsung ke Inten gitu kan, suruh ikut tesnya, sampai kayak, lah kan aku pingin kuliah di luar negeri, bukan di Indonesia gitu kan pikirannya. Udah kamu coba aja gitu kan. Ya udah, setelah itu pas masuk udah masuk Inten, maksudnya udah selesai tesnya, terus ternyata dapat grade grade C atau grade B gitu. Itu uang biaya lesnya gitu kan. Ya udahlah, jalanin aja, karena satu tahun itu bayar berapa gitu, aku lupa. Dan itu kayak sayang gitu kalau nggak jadi, udah dibayar terus nggak jadi kan, kayak lebih baik jalanin dulu gitu. Pas setelah masuk Inten baru kepikiran mau. Mohon maaf, sumpah. Gue gak tahu. Maafin gue. Maaf. Aduh, ya guys. Evina ini. Iklan. Oke, balik lagi. Setelah masuk Inten. Lu lanjut nih. Masih ngakak. Maaf ya. Maaf. Bisa sendirinya lu nggak mau elah. Nyalain gua. Gue lupa. Pokoknya masuk Inten. Terus baru kepikiran mau pikirin apa? Yang kepikir tuh bukan UI, karena aku nggak terlalu tahu PTN itu apa aja yang bagus gitu lah. Belum tahu UI itu paling bagus sama UGM itu belum tahu gitu kan. Terus aku akhirnya ngikutin ayah yang dulunya itu S1 di UNS, Universitas 11 Maret di Solo. Nah itu impian UNS itu kayaknya masih bagus, tapi nggak terkenal UI, UGM gitu kan. Nah itu permintaanku. Karena terus selama di Inten aku berusaha banget untuk biar masuk PTN UNS lebih tepat. Terus setelah itu di Inten itu kan ada tes-tes gitu kan. Tes-tesnya itu kayak mereview yang udah diajarin sama guru-gurunya. Terus kalau grade-nya jelek, disuruh soal-soal yang salah terus dipelajarin sampai tahu ini jawabannya kayak gimana caranya gitu. Itu aku sih sebenarnya kelas 12 tuh stres sih. Jadi ada UN, ada ngejar tes PTN, itu kan kayak, oh gila, berat banget. Sampai tiba pas, apa itu ya, ujian tanpa tertulis, gue lupa namanya apa. Ya itulah. SNMPTN. Ya SNMPTN, thanks Senja. Terus itu emang nggak kepikiran, nggak bakal, udah firasat sih emang nggak bakal keterima karena nilaiku dari dari kelas 10 tuh udah jelek gitu. Terus ya maksudnya jeleknya ya tahap wajar lah. Terus setelah itu SNMPTN nggak berhasil, terus ke SBMPTN. Itu kan ujian tertulis pertama yang aku ikutin. Dan
emang sih firasatku emang aku kurang berusaha banget. Tapi ya walaupun sedih gitu, pas SBMPTN-nya tahu kalau aku nggak lolos gitu, nangis, benar-benar nangis. Kayak, aduh gimana nih, gue kalau aku sih mikirnya sayang duitnya itu udah masuk Inten yang mahal, udah terus dianterin sama ayah ke lokasi ujiannya, itu kan kayak gue nggak mau nyanyain gitu apa namanya perjuangan kedua orang tua gue gitu. Terus benar-benar apa ya, sampai puasa gitu benar-benar minta pingin bisa dapat gitu. Terus terus tes kedua itu simak mandiri di Undip Semarang. Nah itu aku ke Semarangnya itu naik mobil, dan di saat itu lagi pada mudik. Nah jadi macet. Berangkatnya sih kayaknya lancar-lancar, terus tapi pulangnya macetnya total sampai 24 jam kalau nggak salah. Itu kan sampai di perjalanan pun tetap mikirin harus keterima karena gue nggak mau ngecewain kan. Terus setelah itu tahu kayaknya terus itu belum pengumuman. Terus setelah itu setelah tes di Semarang ikut yang simak mandiri di UI. Ini mah gue nggak berharap banget gue bisa keterima atau enggak, tapi pas ngikutin tesnya itu kayak yang lainnya bilang ujian yang matematikanya katanya susah, tapi untungnya gue ngerjain yang dapat soalnya yang gampang gitu kan. Gue sampai kayak ini bisa kok, kayaknya gue bisa deh, gue bisa ngerjain semuanya kayak lancar jaya gitu. Tapi masih deg-degan gitu, takutnya nggak keterima kan. Terus setelah itu pengumuman UI itu katanya dimajuin kalau nggak salah. Jadi pengumuman simak UI baru si tes Undip itu. Terus sebelum baca lihat buka website pengumuman UI, nah itu aku minta tolong si mama buka websitenya karena benar-benar takut nggak keterima. Jadi suruh buka websitenya biar kayak nggak mau lihat gitu, takut nggak terima hasilnya gitu kan. Terus setelah tahu, gue inget banget jam 6 pas gitu. Terus pas ngeliat keterima itu kayak gila, keren banget. Jadi perjuangan gue tuh untuk dapetin PTN yang gue kira gue nggak dapet, UNS nggak dapet sama sekali kan, tapi bisa dapet yang UI yang paling diidam-idamkan sama orang-orang gitu kan. Gue sampai kayak, wah, gue akhirnya bisa kayak tidaknya membanggakan sedikit lah dengan hasil kerja keras gue dan bantuan Tuhan banget sih. Itu kayak masih nggak percaya gitu, kayak ini mimpi atau enggak sih, sampai gue kayak oh puji Tuhan banget sampai nangis. Terus di saat itu kan bokap gue kan lagi di luar kota, terus langsung telepon bokap, terus gue bilang puji Tuhan banget orang tua gue seneng, terus intennya bisa berjalan, maksudnya nggak menghamburkan banget. Terus ya gue akhirnya menjalani sebagai mahasiswa di UI. Terus setelah
ya menjalani sebagai mahasiswa UI nggak mudah sih. Ya pasti ada rintangannya, dan sampai gue pas SMA itu, SMP atau SMA gitu, udah takut banget sama yang namanya skripsi. Itu paling nomor satu, sampai diejek sama teman-teman gue kan. Lu ngapain takut sama skripsi? Kan cuma ngerjain gitu. Ya lu, bagi lu gampang ngomongnya, tapi bagi gue enggak gitu kan. Tapi sampai sekarang bisa bisa lulus dari UI itu perjuangan banget sih. Jadi nggak nyangka aja bisa ngerjain skripsi yang gue takutin, terus bisa keterima di UI yang orang-orang pinginin gitu kan. Gue sama kayak gila, Tuhan tuh menyertai banget di saat kita merasa udah berusaha dan pingin berusaha, tapi ada kekhawatiran, ada ketakutan yang bikin kita pingin nyerah gitu kan. Terus tapi Tuhan tuh dengan berbagai cara, media dari manusia atau lingkungan gitu yang bikin kita bisa berhasil dan melebihi ekspektasi kita gitu sih. Selamat ya Antonia. Yeay. Selamat ya, Ton. Telat ya, harusnya dulu ya selamat. Iya bener. Hah? Telat banget selamatin ya. Selamat, kamu sukses menjadi. Gua kuliah dong. Gimana Nia? Iya. Ya yang lain. Lu tunjuklah. Gua. Jessica. Yes. Diam ae. Buka kameranya. Habis Jessica, Veve ya. Buka semuanya yang ada di diri kamu, Jessica. Cepat. Veve, abis Jessica, Veve, abis Veve, Nia, abis Nia, Karin, abis Nia, Ciesi. Salah, abis Karin, Ciesi. Habis Ciesi, Cicepi. Cicepi ceritanya gitu-gitu doang. Pasti skripsi. Iya, gue search the best for class aja ya. Ntar gue nangis-nangis. Oke. Gue bakal jadi Ya, penutup yang lanjut indah. Jessica. Oh gitu. Ya udah kita live langsung. Ayo Yes, cepetan Yes. Aku gak sabar mendengar ceritamu. Kangen nih. Kita apa? Aman gak? Gimana responmu tentang Firman yang dibagiin Ibel? Pernah ngalamin hal serupa nggak? Sering. Waduh. Wadidaw. Gue Sampai baca. sekarang juga, karena kan skripsi ya. Terus kayak skripsi tuh benar-benar dikejar semuanya padahal baru selesai magang. Terus kayak dibilang, lu semua pokoknya harus dapat nilai bagus ya. Gila, udah dikejar duluan. Terus kayak, wah, harus bagus lah, cepet lah. Tapi, begini, ada corona kan ya. Jadi aku susah ngapain. Emang nih corona nih, jahat banget. Temen gue itu. Salah bang. Lu usir dong temen lu. Ntar gue marahin ya. Si cecek corona. Oh gitu. Lu aja tetap aja di dalam rumah. Enak aja gue kerja cari duit. Lanjut ya, maaf. Interupsi lagi. Gitu. Iya, jadinya gitu deh. Aku pasrah. Mau nilainya bagus ke, mau jelek ke, jadi pasrah aja. Bagus ya, pasti bagus. Aku punya keyakinan pada dirimu. Jadi tinggal apa sih skripsinya? Maksudnya bagian apa gitu yang belum? Masih yang wawancara itu? Hah? Apa? Bab 4 sama 5? Iya. Oh, bab 5 gampang lah. Iya, kesimpulan doang. Cuma itu gampang kali. Ngerjain setengah jam jadi. Enggak juga sih. Sok tahu. BTW Jessica tuh sama Ibel nggak sih kampusnya? Di
Jessica binus. Oh, beda. Beda. Ibel di presiden ya? Di mana Ibel? Lupa gue, Presiden University. Di mana? Podomoro, aku di Oh iya, Podomoro. Gue ngomongnya ke Cibren di presiden. Kenapa? Ya. Jauh. Dan sampai sekarang Cibren taunya lu di presiden. Salah. Maaf ya, infonya salah. Tahu kalian tuh. So tahu. Berisik banget lah. Bodoh amat. Jessica lanjut. Terus itu mau bikin proyek akhir, cuman ya sama aja, dicepet-cepetin lagi. Soalnya dia bilang kan nilai berapa persen diambil dari proyek akhir, sedangkan gue belum sama sekali. Terus dia ngebet-cepetin gue. Ya udah, aku pasrah lagi. Hidupku penuh akan kepasrahan. Kita hidup di zaman sekarang ini pasrah dan rebahan. Ya. Lu jangan ngajarin yang aneh-aneh deh, Bu JK. Awas lupa bangun. Kita menyelamatkan diri dengan rebahan di rumah, guys. Kita pergi keluar-keluar makin banyak tuh si corona. Nah, ini Terus, udah di terus, depan ya. rumah gue aja udah ramai. Sama gue. Ya udah, selesai gitu aja. Jadi Yang kamu rasakan hidup bersama Tuhan selama ngerjain skripsi apa? apa ya? Ya awalnya mikir kayak nggak bisa gitu kan, kayak berapa minggu ngejar bab 1 kelar gitu kan, orang-orang pada ngejarnya gitu. Bener aja pas dosennya bilang, ya kumpulin, langsung aja gue kumpulin, gak tahu bener apa salah. Terus kata dosennya, iya lanjut bab 2, udah aman gue. Jadi intinya gue udah lanjut aja semua. Dan kasdor. Iya. Lah dosennya gimana? Dosennya cuman baca, udah. Gua rasa Hati-hati kayak Cepi lu. pakai dosen gue tuh. Hati lo, Yes. Hati lo. Iya Udah tuh pasrah latihan aja kayak gue. gitu. Halo Tante Pin, tuh Tante Pin di belakang tuh. Lagi Iya, jalan. di jalan. Iya, jadi hidupku penuh akan kepasrahan. Oke, ya yang penting tetap berusaha, berjuang, dan berdoa. Terus, Dan lagi, Yes. enggak. Ini Ya, Feve tadi udah ada urutan. Pepe. Oke. Sesuai urutan banget ya. Siapa tadi habis Feve, Cep? Hah? Habis Abis Feve. Feve, Karin. Feve Nia dulu, baru Karin. Nia. Kita jabanin ya komsel ini sampai jam 11 malam. Hai. Kalau aku sih, Ih, bagus banget Feve. Ya ampun. waduh, itu sih tahun kemarin pas kita mau ngadain apa sih namanya kayak cup gitu, apa namanya cup sekolah? Iya cup sekolah kan tiap tahun pasti ada. Nah, jadi pas dari angkatan 4 tahun lalu itu tuh baru ada apa sih namanya ngundang artis gitu kan, dan dari situ tuh jadi kayak tahun depan harus ada artis gitu loh, jadi kayak ya terus di angkatan dia juga ada, terus di angkatan bawahnya dia ada, nah di atas aku ini nggak ada, jadi yang tahun kemarin 2 tahun lalu itu tuh gagal gitu, jadi istilahnya kayak gagal karena closing-nya nggak ada artis, terus jadi kayak di gimana ya, kayak diomongin sama orang-orang gitu kayak aduh ini pasti spek tahun ini juga gagal gitu kan, karena tuh angkatan-angkatan atas tuh kayak nganggep angkatan bawahnya tuh pasti udah lu pasti lebih hancur daripada angkatan gua kayak gitu kan, terus aduh gimana ya, pokoknya tuh kamu kenapa pusing emangnya kamu siapanya di cup itu. Pokoknya bentar aku yang jelasin aja, jadi intinya Feve itu ketua OSIS kan, jadi dia yang bertanggung jawab atas cup sekolahnya tahun itu. Jadi dia pusing gitu. Iya. Kamu mah bingung sih gimana. Nah, habis gitu ya pokoknya dari angkatan atas tuh udah pokoknya dibilang udah angkatan lu pasti hancur kayak gitu. Maksudnya kayak ya angkatan dia juga ngomong gitu parah. Pokoknya tuh kayak dikasih tau sama kelas udah pasti nggak bisa gitu. Tapi kayak
awal-awal bikin proposal gitu kan, bikin yang kayak buat apa sih pengeluarannya gitu, udah sengaja dibanyak-banyakin gitu, jadi kayak bisa disisipin sedikit-sedikit gitu kan buat apa namanya sih, manggil artis gitu. Tapi ya akhir-akhirnya gagal juga karena kan emang setiap kali pengeluaran itu harus detail kan, ini itu keluarnya gimana, seberapa gitu-gitu. Dan sekolah juga nggak boleh karena katanya tuh kalau misalnya manggil artis apa ya, kayak kesannya tuh kayak bukan sekolah Kristen katanya kayak gitu. Nah itu deh aneh banget, makanya alasannya sebenarnya kayak nggak masuk akal, tapi ya gimana gitu kan. Terus tapi tidak sampai di situ saja gitu, kayak aku sama tonton aku tetap cari kayak kalau yang ini nggak gitu terkenal tapi lumayan lah murah gitu, masih bisa undang ke sekolah gitu. Dan habis itu kayak ya udah tetap habis itu kayak hampir setiap hari sih, bahkan kita ke apa sih namanya, kantor guru buat kayak kasih tahu nih Bu, artis yang ini harganya segini, yang ini harganya segini, yang ini harganya segini. Terus kayak detail kalau misalnya dia apa sih namanya, apa ya, yang kalau misalnya datang tuh harus ada minum berapa gitu, itu namanya sih lupa. Ya itu pokoknya detail kalau misalnya dia datang tuh harus disediain satu ruangan sendiri gitu-gitu, kita udah kasih semuanya, bener-bener banyak banget ya banyak banget. Terus mereka tetap bilang kayak nggak boleh Fe, kamu kayak gini tuh tetap nggak ada gimana ya, istilahnya kayak mereka bilang nggak ada gunanya kamu kayak gini terus gitu. Terus kayak ya udahlah gitu. Jadi setelah cup itu jalan 2 hari kayaknya, 3 hari setelah cup itu jalan masih nggak ada artis gitu. Ya baru closingnya tinggal berapa hari lagi, tapi kita tetap nggak apa ya, istilahnya kayak nggak putus semangat, tetap harus cari artis gitu kan, nggak mau tahu karena gimana ya, pengen itu aja sih, kayak ngebuktiin nih istilahnya kayak ke kelas angkatan kita tuh bisa loh lebih dari kalian gitu loh, istilahnya kayak aduh jangan di underestimate terus, kalau misalnya angkatan bawah itu akan makin hancur gitu kan. Terus dan ternyata atasan kita itu akhirnya memperbolehkan gitu, kayak nggak tahu kenapa juga, karena akhirnya kayak di tanda tangan gitu loh proposal kita pas yang tentang artis itu. Wow, itu kayak seneng banget rasanya, kayak wah itu bener-bener kayak kita bahkan ada satu grup isinya tuh kayak buat tim doa gitu loh, kayak tim doa, oh my god please guys, kayak misalnya doain buat cuaca dan lain-lain, kita salah satu pasti nyelip kayak semoga dibolehin ada artis kayak gitu loh. Kayak ya ampun, kayak itu udah hopeless banget karena udah nggak tahu mau ngapain lagi kan. Dan yang paling itunya sih, tim sponsor itu bener-bener apa ya, bener-bener kayak masih cari duit terus meskipun kita udah jalan cupnya, tapi tetap masih cari sponsor, dan itu kayak keren banget sih, kayak kerjasama dari kita tuh wow gitu sih. Ya akhir-akhirnya kayak pas H-3 closing, akhirnya kita dapat 2 artis meskipun nggak banyak, nggak seterkenal yang angkatan-angkatan sebelumnya, tapi itu at least ada pengisi acara yang dari luar gitu. Dan ya itu sih yang paling apa ya namanya, kayak mukjizat Tuhan banget gitu, dimana kita semua tuh udah kayak hopeless, meskipun kayak aduh please banget, meskipun udah gimana ya, kayak udah nggak ada harapan sama sekali buat ngundang pengisi acara dari luar, tapi di luar dugaan semua orang gitu, ternyata hari ketiga kita jalan ternyata ada gitu. Udah. Artisnya gua guys, kalau kalian tahun depan ya Cicepi. Azam. Ketapang 1. Mantap. Mancul. Tadi siapa urutannya? Nia ya? Nia. Garuk-garuk bae Nia. Kalau aku sih, kalau yang maksudnya ngalamin yang kayak Cibel tuh pernah ya, pasti pernah, cuman kayak nggak yang sampai apa sih namanya, kayak sampai kayak misalnya kayak Antonia kan tadi kan kayak masuk ke UI itu kan hal yang bener-bener kayak besar banget gitu kan, maksudnya mengubah hidup gitu kan. Kalau aku tuh kayak kurang apa ya, kayak kurang yang bener-bener mind blowing yang sampai begitu banget gitu. Jadi kayak kurang apa ya, kurang interesting lah kalau itu.
Tapi tadi sharingnya Ci Fefe tadi bikin aku keinget sama pensiku juga, cupku juga yang tahun 2019 ini yang baru November kemarin itu. Jadi ceritanya tuh ini aku bakal meresponi dua-duanya, jadi Ci Fefe aku respon karena aku emang pas kepikiran sama nanti Cibel aku meresponi juga. Jadi waktu aku pensi kemarin ini sebenarnya bukan masalah nggak ada artis ya, kalau tadi kan Ci Fefe kayak nggak ada artisnya gitu kan, jadi kayak bingung, takut maksudnya di underestimate gitu kan. Kalau aku tuh tahun lalu ya, jadi sebenarnya ini pensi bukan angkatanku, tapi maksudnya aku terlibat juga gitu kan, terlibat yang lumayan besar lah gitu. Jadi tahun yang kemarin ini tuh artisnya udah ada. Kalau artisnya tuh 420. Jadi kalau 420 itu kan lumayan terkenal. Jadi sebenarnya tuh kemarin tuh tiketnya tuh kejual banyak banget sampai penuh sekolahnya tuh, tiketnya tuh sampai, maksudnya sekolah itu sampai penuh banget, sampai kayak nggak pernah pensiku tuh sampai seramai itu tuh nggak pernah, baru 420 ini gitu. Nah tapi masalahnya itu kan kita pasti mikir artisnya 420 yang di tiket banyak, terus kayak wah ini mah udah pasti pensinya udah pasti apa maksudnya berhasil gitu kan. Nah kalau waktu itu tuh awal-awal sih ya ramai, makin lama terus kayak makin apa sih, suasananya kan juga makin bentar lagi 420 gitu kan. Jadi kayak orang-orang gitu makin semangat gitu. Terus tahu-tahunya sekitar jam 7 gitu. 420 kan belum, 420 kan masih malam gitu kalau tampilnya. Pokoknya sekitar jam 7 tuh hujan. Udah gitu hujannya tuh nggak berhenti. 1 jaman ada itu hujan. Jadi kan acara pasti nggak mungkin nggak bisa lanjut dong, karena kan aku di outdoor, di lapangan gitu ya, panggungnya tuh di lapangan, jadi pasti acara tuh bener-bener berhenti gitu seketika, maksudnya nggak gimana ya, pokoknya tiba-tiba tuh hujan deras gitu. Terus udah gitu seperti apa sih namanya, dekornya itu ada yang dari kardus, ada yang dari kayak papan-papan gitu, jadi kayak harus bener-bener dipindahin semua. Pokoknya itu hektik banget pas hujan itu, udah panitianya semua hujan-hujanan, semuanya pokoknya hektik banget. Terus yang bikin lebih suasananya lebih ngeselin lagi, pengisi acaranya itu kan ada dari sponsor gitu kan, kayak dari waktu itu kalau nggak dari kayak barbershop gitu nge-sponsor kita, terus dia kayak mau tampilin sebuah lagu gitu. Dia tuh kayak marah-marah gitu ke anak acara. Aku sih bukan anak acara, cuman ikut apa sih, maksudnya tahu gitu. Terus pokoknya marah-marah, akhirnya anak-anak acara sampai pada nangis semua, ketua pensi semua pada nangis semua itu. Aku waktu itu nggak lagi di tempat yang mereka itu, jadi aku nggak ikutan nangis gitu. Tapi aku diceritain gitu. Pokoknya semua tuh nangis semua, anak acara, anak-anak keamanan segala macam tuh pada udah pada nangis-nangisan kayak gitu. Terus masih ada masih ada perdebatan dari dua pengisi acara itu, dari yang barbershop tadi sama ada satu lagi dari tempat les musik gitu, dia juga mau perform. Pokoknya mereka berdebat sampai pokoknya semua pada nangis segala macam. Akhirnya yang ngalah 420, karena mereka berdua tadi nggak mau ngalah itu, yang masih mau perform itu, akhirnya yang ngalah artisnya, malah yang ngalah malah 420. Nah terus sebenarnya sih kalau kita ngelihat, kalau misalnya aku jadi penontonnya gitu ya, kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, sebenarnya kayak acaranya sebenarnya mulus-mulus aja, cuman emang dari awal kan 420 udah ngasih apa sih list lagunya gitu kan, list lagunya tuh udah ada lengkap banyak banget gitu. Terus yang ditampilin tuh cuman kayak 5 lagu doang, kayak beberapa lagu doang. Terus aku juga mikir kayak kok ini cuman segini ditampilin gitu. Terus ternyata itu gara-gara adanya keributan tadi itu. Nah itu kalau pengalaman aku kalau di pensi yang kayak Ci Fefe tadi. Nah kalau misalnya kalau pengalamanku yang kayak Cibel itu sebenarnya ini nggak menarik banget, cuman ini masih worth untuk mention, masih bisa untuk diomongin lah. Jadi tahun lalu pas aku kelas 10, jadi aku punya guru geografi. Ya, guru geografi itu tuh killer gitu, mesti bukan killer galak, tapi killernya tuh gimana ya, kayak ngegas gitu loh orangnya, kayak nggak santai gitu. Jadi kalau kita nanya apa ke dia tuh nggak enak gitu, soalnya dia kayak kalau kita nanya baik-baik tuh dia ngegas gitu loh. Jadi kayak kalau kita mau nanya tuh nggak enak. Terus udah gitu kalau ngasih pelajaran tuh kayak
apa ya, kayak nggak bisa yang kita cuma dikasih kamu bikin tugas ini selesai terus kumpulin. Itu tuh benar-benar harus yang follow up terus gitu loh tugasnya, kayak harus benar nanya. Kan itu kasih tugas juga kadang-kadang nggak jelas, jadi harus nanya. Sedangkan kalau mau nanya itu tuh pada nggak berani karena kayak dia tuh pasti gas, terus pasti kayak langsung ya digas gitu lah. Nah terus waktu itu ada tuh aku dapat tugas disuruh bikin penelitian gitu, kayak penelitian terus buat dipresentasiin. Penelitiannya tuh kayak hampir mirip kayak penelitian ilmiah, karya ilmiah gitu, tapi bentuknya bukan makalah gitu, bentuknya tuh PowerPoint, jadi kita dipresentasiin, jadi kayak ada bab 1, bab 2, penelitian segala macam. Pertama kali tuh nentuin temanya, maksudnya nentuin judulnya kan. Temanya tuh udah dikasih tahu harus kayak penelitian yang ada sebab akibatnya gitu, yang ya kayak penelitian ilmiah kayak gitu, pokoknya sebab akibat. Terus dibagi lagi orang-orangnya tuh kayak kalau nomor absen ganjil harus penelitian sosial, nomor absen genap harus penelitian alam, atau sebaliknya, pokoknya ada sebagian yang penelitian sosial, sebagian penelitian alam. Itu tuh nyari judulnya aja tuh harus ulang berapa kali karena dia nggak setuju, walaupun menurut kita tuh kayak lah udah bener kok, tapi kok dia masih nggak terima gitu. Jadi pertama nyari judul udah susah payah, tapi akhirnya aku nemu judul yang lumayan gampang untuk dilakuin penelitiannya, tapi juga untungnya dia setuju. Waktu itu aku penelitian judulnya nih, aku pas lagi buka, aku udah nge-search PowerPoint-nya di laptop, judulnya penelitian bentuk awan untuk memperkirakan hujan. Itu kayak judulnya simple banget, kayak ya itu gampang banget gitu, cuman untuk mendapatkan judul itu sebenarnya susahnya setengah mati gitu. Terus udah nih, nah kalau Coach Cibel kan tadi bilang kita harus put God first gitu kan, bukan kayak Tuhannya terakhir tapi Tuhannya di awal gitu kan. Nah kalau aku tuh emang dari awal tuh udah kayak pokoknya ya udahlah, mau gimana pokoknya aku serahin dulu lah ke Tuhan gitu, dari milih judul itu gitu. Terus akhirnya singkat cerita pokoknya udah nih aku ngerjain selama berapa sebulanan ada tuh kalau nggak salah. Terus kalau aku kan kalau ngerjain kayak gini kan biasanya bareng-bareng teman. Jadi kayak misalnya teman bab 1, ya aku juga, maksudnya kita sama-sama bab 1 gitu kan, kalau bab 2 sama bab 2, jadi kayak saling bisa kerja sama gitu kan. Aku tuh selama ngerjain tuh kayak biasa aja gitu, kayak santai aja, kayak bab 1 tentang pendahuluan, ya udah ngerjain pendahuluan, pengertian apa segala macam. Terus udah lanjut ke misalnya tujuan, manfaat gitu udah. Terus kayak pas di kasih ke gurunya juga langsung ya udah, meskipun ada mungkin revisi sedikit, tapi kayak ya udah gitu, gampang gitu. Dan teman-temanku yang lain kayak semuanya tuh kayak pada pressure, kayak aduh gimana nih, gue nggak bisa. Terus pas dikasih ke gurunya juga kayak salah lagi, ulang lagi. Aku tuh kayak ngerjainnya tuh kayak santai banget, kayak ya tujuan tinggal nulis kayak gini, manfaat tinggal nulis kayak gini, tinggal nulis kayak gini. Terus dikasih ke gurunya, oh ya udah bener, oh ya udah gitu. Terus ya udah aku lanjut dong pasti. Nah temen-temenku yang lain tuh pada kayak panik semua itu panik, terus kayak nggak selesai gitu. Nah terus pokoknya lanjut ke penelitiannya segala macam. Terus juga aku juga ngerjainnya kayak sambil dibawa santai aja gitu loh, kayak nggak yang pressure banget. Kalau temenku tuh ada temanku yang emang dulu udah teman baik aku gitu, kerjanya tuh kayak bener-bener semua tuh liat Google, kayak persis Google, ngeliat sampai detailnya tuh pun sampai liat Google. Aku tuh kayak kerjanya yang penting tahu strukturnya, kayak ya ngerjain gitu, nggak sampai kayak yang setakut itu gitu. Terus sampai penutup, sampai bab terakhir penutup kayak gitu, ya udah kesimpulan ya udah tinggal disimpulin apa yang aku bikin, nggak perlu kayak net Google, pokoknya ya udah kesimpulan gitu, emang apa lagi. Terus akhirnya pas di presentasiin aku majunya tuh lumayan awal-awal, jadi kayak kan waktu itu kalau nggak salah nggak selesai 1 hari, jadi kayak 2 hari atau 3 hari gitu. Aku tuh maju pas hari pertama, tapi nggak nomor awal, nggak nomor pertama kayak nomor kedua atau ketiga, tapi pokoknya awal-awal. Jadi aku nggak ada waktu, ibaratnya kalau misalnya hari pertama nggak kelar nih, terus dilanjutin hari kedua. Orang yang maju di hari kedua itu kan bisa revisi dulu nih, lihat presentasi temennya, oh yang ini salah, berarti aku bisa revisi yang ini, biar seenggaknya yang ini aku nggak salah gitu kan. Waktu itu aku maju pertama, jadi aku benar-benar apa yang aku udah buat ya udah itu terus maju gitu. Nah tapi untungnya
guru killerku ini yang suka ngegas ini, pas aku presentasi juga dia nggak nanya-nanya pertanyaan yang menjebak gitu. Biasanya kan dia suka nanya-nanya di pertengahan presentasi kayak kok ini terus kayak temen-temen gue pada suka kayak ngecengok gitu kan. Kalau aku tuh gurunya ya diam aja gitu. Terus pas udah nyampe bagian slide terakhir tuh terima kasih gitu kan. Terus dia tuh kayak ngomong gini, kan udah ada beberapa yang maju tuh, terus kayak semuanya tuh revisi semua, semuanya tuh kayak jelek semua nilainya. Terus pas aku maju, pas aku udah kelar, dia bilang, nah ini nih maksud saya tuh penelitian tuh begini gitu. Dan dari teman-temanku yang udah maju itu tuh semua ngerjainnya dengan pressure, dengan kayak aduh gimana gue nggak bisa. Jadi akhirnya nilainya beneran jelek gitu. Dan aku tuh ngerjain bener-bener, aku ngeliat temanku dia sampai bingung, emang separah itu ya, sesusah itu gitu. Aku ngerjain kayak santai aja gitu, tapi bahkan sampai gurunya sampai bilang, nah ini maksud saya tuh begini, presentasinya yang begini gitu. Terus aku kayak langsung itu lega banget itu, kan aku masih berdiri di depan, aku langsung lemes, puji Tuhan gitu loh, kayak langsung seneng banget gitu kan. Terus akhirnya nilaiku ya lumayan lah, maksudnya nggak perfect banget, tapi ya seenggaknya bagus lah gitu. Jadi ya itu bener-bener it works gitu loh. Kalau udah mengutamakan Tuhan di depan tuh nggak akan sesusah itu gitu. Kalau misalnya kayak temen-temenku kan semuanya pada udah pasrah, maksudnya udah pada panik duluan, jadinya melupakan Tuhan gitu kan. Jadi malah yang apa namanya kayak menjerumuskan dia gitu, malah yang menjatuhkan dia gitu. Kalau misalnya kita dari awal udah yakin, percaya, udah kita menyerahkan pada Tuhan, pasti dimudahkan oleh dia gitu. Dah. Selamat ya Nia, kamu sukses. Lanjut. Jadi semuanya kebagian gitu ya. Udah lama juga pada kagak cerita-cerita. Next. Ciesi. Cie. Assalamualaikum. Ini Ciesi kemana dah? Ciesi. Guys, halo. Halo. Boleh lo cerita lo. Guys, aku perlu pergi. Oh, dingin. Oh my god. Bentar, oke. It's Aku okay. cerita apa ya? Aku cerita sedikit deh sebelum pergi. Oke, boleh. Harus nyala. Apa ya? Kayaknya aku udah sering cerita tentang kehidupan aku kalau di Komsel, jadi aku nggak tahu mau cerita apa. Karena semua ceritain tentang kuliah, aku cerita tentang kuliah juga. Kalau kan kebanyakan dari kalian udah denger sih cerita aku tentang di Korea. Kayak aku pas awal jujur sih stres banget. Jadi bahkan sebelum berangkat ke Korea itu dari suka Korea, terus aku jadi benci banget sama Korea. Kayak homesick sebelum berangkat tuh udah homesick dulu gitu. Dan sampai sana pun kayak setiap hari nangis-nangis gitulah. Terus mama papaku tuh kan cuma bisa pakai BBM. Terus aku nggak bisa BBM karena HP-ku bukan BB gitu kan. Terus dulu HP-ku tuh zaman kuno banget, jadi aku email-emailan gitu sama papaku, tau nggak sih, kayak sehari tuh paling cuma bisa sekali, tau nggak sih, kayak zaman kuno kirim surat gitu loh. Terus ya pokoknya bener-bener stres banget, terus nggak gitu punya teman dekat juga selama di sana pas awal-awal. Terus ya long story short, pokoknya intinya setelah pergumulan lama, terus ikut ke gereja gitu kan. Dan di gereja itu kebetulan memang ada komunitas yang aku cocok gitu. Dari situ mulai merasa punya rumah lah gitu. Maksudnya punya tempat comfort zone aku gitu. Terus di kampus juga ada apa ya, kayak perkumpulan, kayak komsel gitu juga. Dan di situ tuh mereka orang-orang yang bisa menguatkan. Maksudnya kalau kita cuma teman-teman biasa, mereka tuh kan belum tentu sesama Kristen ya, nggak ngerti
maksudnya nggak bisa kayak ngasih tahu lu harus berserah sama Tuhan, lu harus berdoa, harus kayak gitu-gitu gitu. Mereka tuh cuman kayak ya udahlah ntar udah apa kayak sejalannya waktu juga lu bakal terbiasa gitu. Sedangkan tuh itu kayak bener-bener setahun tuh nangis terus, udah gurunya dapet dosen galak banget, din nggak ngerti apa-apa gitu kan, pakai bahasa Korea, aduh nyerocos nggak tahu udah ngomong apa gitu kan. Pokoknya dan di komunitas itu apa ya, mereka tuh benar-benar bisa menguatkan banget gitu loh. Kayak aku merasa juga kenapa bersyukur punya komunitas komsel yang walaupun mungkin di gereja lain kayak anak-anaknya kan besar-besar gitu ya, maksudnya jemaatnya gede-gede gitu, banyak gitu. Cuman mereka tuh banyak yang nggak bisa punya kedekatan kayak kita gitu, yang bisa tahu problem masing-masing. Hampir semua jemaat komsel kita, jemaat youth kita gitu kan. Terus ya intinya apa ya, bersyukur sih, maksudnya kalau kayak tadi Febe bilang, Tuhan tuh menyertai kita dari awal sampai akhir gitu ya. Misalnya kalau kita menyerahkan diri kita, dan kita sebenarnya sih Tuhan selalu menyertai kita, cuman kadang kita tuh nggak sadar aja. Kadang tuh kita dibutakan sama masalah, atau malah dibutakan sama kebahagiaan, atau malah dibutakan sama pokoknya hal-hal lain lah, banyak gitu. Padahal sebenarnya Tuhan itu memang selalu ada, cuman kita nggak dengerin dia aja, kita nggak berserah sama dia gitu. Nah, bersyukur aja kalau anak-anak Tuhan tuh boleh ada di tempat-tempat yang kita butuhin. Maksudnya kalau misalnya pun kita kuliah di Indo pun, misalnya kan kayak Senja kan ada komunitas gitu juga ya San ya. Yang di kampus juga ada komunitas lain di luar itu juga ada gitu kan, yang bisa membangun rohanian kita. Sama kayak di youth kita juga, itu aku jujur sih senang banget kalau kita bisa sama-sama membangun kayak gini gitu. Karena bisa jadi tempat buat ngingatin juga, dan sama-sama menghibur, menjadikan penghiburan buat teman kita gitu sih. Nggak tahu sih, kok jadi nggak nyambung ya, pokoknya gitulah. intinya Tuhan itu penghiburan kita bisa melalui teman-teman kita juga kayak gitu. The end. Thank you, Jessi. Thank you, Ci. Gak jelas kalau aku cerita nih. Gitu. Mau pergi kemana, BTW? Makan. Kepo. Pergi makan. Cepi, kamu pernah ke kamar aku, kamu ingat gak? Pernah ke kamar aku siapa ya? Dulu waktu masih kecil banget. Iya, aku cuma inget Pernah, Cepi pernah. kan. Kamu pernah emang? Senja sama Karin pernah ya? Masuk Karin doang pernah? tahu. Bukan, maksudnya pas dulu, yang dulu banget. Pas kecil. Apa Yani tau, Ci? Di Ayani ya? Oh iya. Aku ingat banget ada Cepi gitu. Iyalah, rusuh nih. Dadah. Hati-hati, Jessi. Sorry. Leave dulu. Dadah. Lanjut, Karen. Diem-diem bae lu. Ngomong, Rin. Suaranya nggak ada. Halo, Oh, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah dong, salah topik kita. Waalaikumsalam. Apa ya? Minum. Kalau aku sih, jujur, kalau masa sekolah, kalian kan pada cerita tentang sekolah, tentang studi kalian masing-masing. Kalau aku jujur, bukannya sombong. Aku di sekolah ya, puji Tuhannya, aman-aman aja dalam kayak pelajaran. Kalau kayaknya kayak presentasi di pelajaran yang tadi dia bilang, aku sih selalu aman-aman aja, lancar-lancar aja kalau sekolah. Paling ya, Tuhan menyertai aku itu di saat kalau kalian pasti udah tahu semua lah. Gimana sih, kayak aku sering cerita tentang pertemanan aku gitu. Menurut aku itu saat dimana Tuhan tuh benar-benar yang kayak hadir, kayak nolongin aku walaupun aku sadarnya itu belakangan. Pertama sih Tuhan tuh tolong aku dengan perantara. Aku di sekolah itu kan aku
Kalian kalau tahu temen aku yang Cina, yang cantik, yang sering aku bikin di Snapgram, itu yang Erika, yang pernah ke gereja juga, yang pernah ikut konseling, pernah ketemu dia, pas tahu. Aku tuh awalnya tuh nggak nyangka kalau dia tuh bakal masuk sandal. Tuh, sebenarnya. Aku nggak tahu kalau dia bakal masuk ke sekolahku kan. Karena dia tuh kalau nggak salah pas aku daftar itu, dia belum daftar, jadi aku duluan, jadi aku nggak tahu kalau dia datang. Kalau dia masuk ke sekolah itu juga. Terus kayak aku tuh udah nggak pede gitu loh dari awal. Aku tuh jujur aku kurang pede kalau masalah pertemanan karena udah terbiasa kan kayak diledek-ledekin, di apa namanya, digituin lah gitu, pokoknya di musuh-musuhin, atau bukan di musuhin sih, maksudnya kayak lebih ngebody shaming gitu, body shaming. Jadi aku yang paling aku takuti tuh kayak gitu. Cuman aku ya lihat-lihat juga sih, nggak semua orang aku apa ya, aku kayak pikirin nih kayak dia bakal nge-body shaming gue nih, enggak semua. Kalau di sekolah aku ini emang aku lihat dari awal aku masuk itu, hari pertama aku lihat kayaknya bakal nih gitu, nggak mungkin enggak gitu. Tapi ya udah lah ya, emang namanya baru awal ketemu, baru awal kenal, jadi biasa ledek-ledekan dulu atau gimana dulu kan. Terus hari pertama aku masuk itu, si temen aku ini, si Erika ini belum masuk, baru di mos berikutnya, di hari kedua baru dia masuk. Tuh kayak hari pertama tuh ya aku udah digini-gini, udah diledik-ledikin lah sama cowok-cowoknya gitu. Aku ya berusaha untuk yang kayak ya udahlah, baru hari pertama udah cemen banget, gue cupu banget gitu kalau misalnya udah nangis gitu. Tapi apa namanya, di situ aku kayak entah kenapa aku tuh tenang aja gitu. Maksudnya hati tuh kayak risih, kayak sedih, cuman aku tenang aja gitu jalaninnya. Entah kenapa rasanya tuh tenang aja. Bukan berarti aku kayak so berani atau kayak so jagoan, kayak ngapain gue takut gitu, enggak juga. Kayak aku tetap calm gitu, tetap yang kayak ya udahlah gitu, lewat aja gitu, kayak angin lewat. Nah gitu hari kedua, terus si Erika itu datang, aku tuh udah nungguin depan gerbang. Aku udah, aduh semoga nih si gendut ini datang nih cepet-cepet gitu loh. Karena kan kalau itu kan, kalau di sekolah kan masuknya pagi, jadi kalau telat tuh udah nggak boleh masuk gitu kan. Kalaupun boleh masuk dihukum, jadi aku males. Jadi aku sampai kayak, aduh semoga Erika cepet datang sih. Dia datang dong, kayak senang banget ya, emang udah lama nggak ketemu kan karena liburan sekolah. Kayak senang sih, hai gitu. Habis itu mos berjalan dengan lancar. Mulai ketahuan nakal-nakalnya anak-anak di kelas itu, mulai hari-hari mulai efektif belajar tuh mulai tuh ketahuan. Nih anak tuh orangnya kayak gini, yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Yang sampai aku tuh sekolah, aku tuh paling nggak suka nangis tuh depan orang. Maksudnya kayak nangisnya itu dalam hal gara-gara mereka ledekin aku nangis tuh, aku nggak mau, karena kayak nggak mau dianggap lemah aja gitu, nggak mau disepelein. Terus tapi pada suatu saat aku udah kayak jangan nangis gitu loh, sampai udah mata aku tuh rasanya tuh kayak apa namanya tuh, kedut-kedutan gitu. Kalian tahu kedutan gak sih bahasanya apa ya, nyut-nyutan, kayak udah nyut-nyutan gitu matanya, udah sampai aduh, udah sampai nggak bisa melek gitu. Merem tuh kan, kalau merem kan jadi keluar air matanya kan, udah pengen melek gitu, nggak bisa. Terus habis itu aku nangis kan, terus di situ si Erika tuh cuek orangnya, cuek banget ya orangnya tuh sebenarnya. Tapi satu sisi yang aku apa ya, aku kurang mengerti dari dirinya itu, aku kan pergi tuh ke toilet. Drama banget ya guys, kayak di film-film anak KBG gitu, pergi ke toilet nangis. Ya lagi masih mau nangis di kelas kan nggak mungkin, malu-maluin banget kan. Akhirnya ke kamar mandi, aku nangis, terus tiba-tiba cukup dia datang, terus bawain aku apa namanya tuh tempat minum aku kan. Terus habis itu tempat minum aku kan gede ya, terus dia bilang, Rin minum nih gitu kan. Nggak mau, gue nggak mau minum gitu kan. Terus udah
lu jahat banget, gue udah berat-berat bawain minum lu kan biar sepadan dengan badan lu, dia malah nge-body shaming gue balik gitu. Kayak lu kenapa sih, kan gue lagi sedih, lu malah tambah-tambahin gue sih gitu. Sadarin segala sesuatu itu nggak perlu ditangisin katanya gitu kan. Ingat ingat apa namanya, ingat kalau lu tuh nggak sendiri gitu loh, lu tuh nggak sendiri, lu punya Tuhan, lu di sini kan yang kenal deket sama lu ada gua. Lu pasti bakal, dia tuh selalu ngomong sama gua, aku tuh nggak pernah mau ngomong sama dia karena aku nggak berani, tapi ternyata dia peka. Akhirnya dia ngomong, gua tahu kok lu ngerasa kalau gua tuh ngebeda-bedain lu kan, karena dia tuh emang, dia itu selalu menunjuk, dia tuh kalau deket sama aku, anak-anak di kelas tuh nggak suka, karena katanya dibilang, kayaknya si Erika tuh mainnya sama Karim mulu sih, kayak apaan sih gitu loh, kayak mereka nggak suka gitu kan. Terus dia kayak, gue tuh sebenarnya nggak jauhin lu, tapi aku nggak merasa dijauhin, tapi aku merasa cemburu aja karena uh, apa namanya, dia tuh ada deket sama temen aku, Cici, tau deh, yang cewek itu sih, yang cewek, yang cowok aku pernah tunjukin ya, sama dia ada satu temen aku cewek, dia tuh entah kenapa nggak suka sama aku, kayaknya dia nggak suka karena aku terlalu deket sama Erika. Dan aku tuh sampai bingung, itu tuh temen gue tuh kenal Amerika tuh dari SD gitu, terus kenapa lu kayak apa sih, kayak mendahulukan egois lu buat gue tuh nggak boleh deket-deket sama temen gue sendiri gitu loh. Sampai aku tuh, yaudah deh lu temenin sama dia aja deh, gue kasih ditemenin gitu loh. Gue juga nggak perlu gitu, kalau pas itu aku pengen ngomong kayak gitu, cuman gue butuh dia gitu, masa gue mau ngomong gue nggak butuh dia, karena keikutan emosi gara-gara temen aku ini. Sampai aku tuh pernah berantem sama Erika gara-gara masalah kayak gini, masalah kecil doang gitu loh. Terus dia tuh orangnya kan emang kalau udah marah tuh serem, jadi aku takut gitu kan. Takut karena kalau misalnya dia marah kan, jadi aku kan di sekolah nggak ada yang nemenin kan kalau dia marahan, kita marahan. Tapi kita marahan sih nggak pernah lama-lama, jadi 1 jam udah selesai. Terus di saat aku apa namanya di sekolah tuh kayak, Tuhan tuh di mana sih gitu loh, Tuhan tuh kemana, kenapa gue tuh teman-teman gue tuh kayak gitu, kenapa teman-teman gue tuh ngelakuin gue kayak gini gitu loh. Sedangkan gue tuh nggak pernah menghina, kenapa gue nggak pernah menghina, karena gue tahu diri gitu loh. Gue aja gue nggak ngapain-ngapain aja mereka tuh musuhin gue gitu, apalagi gue ngapain-ngapain mereka, gue bakal apa ya, bakal, gue sih nggak peduli sih, maksudnya nggak peduli kalau nggak ada yang mau nemenin gue. Cuman yang gue nggak suka, apa namanya, gue tuh risih kan, gue kan orangnya rame, jadi kalau misalnya diem-dieman tuh gue nggak suka, apalagi sekelas gitu kan. Jadinya ya udahlah, berusaha untuk diam, lama kelamaan tuh makin lama tuh makin, aduh, hati gue udah nggak sabar lagi nih. Ya sih, akhirnya saking aku nggak sabarnya, ya kalian tahu aku tuh sampai numpuk temen aku pakai sepatu aku, numpuk itu. Aku jujur aku bangga banget dengan diri aku berani nimpuk gitu loh. Sampai orang-orang tuh apa, gila si Karin tuh ya, berani bener nimpuk si, padahal temen aku nih cowok nih bangor banget gitu, kayak jagoan gitu di kelas. Aku tuh saking udah, lu mulut itu nggak bisa dijaga gitu, kayak aku omelin rasanya, cuman aku nggak bisa, akhirnya aku nangis gitu kan. Dia bilang nimpuk coba, terus dia bilang, lu cengeng banget tuh nimpuk gue gitu. Terus kayak, lu tuh nggak tahu salah lu apa ya, salah lu tuh, cowok tuh cemen banget deh. Aku tuh kadang tuh, cowok tuh ya kayak gitu banget gitu ya, semua cowok tuh sama gitu. Terus, tapi kan padahal enggak, semua cowok tuh nggak sama. Terus gitu aku nyalahin Tuhan, kenapa sih Tuhan tuh kayak gini, kenapa gue tuh di sekolah tuh nggak aman-aman aja gitu loh, teman-teman gue tetap suka sama gue, walaupun apa sih, aku coba menurut pendapat kalian, kenapa orang gendut tuh dimusuhin? Maksud aku tuh kayak, kenapa kita tuh, aku kayak orang kayak gini tuh sering di body shaming gitu loh, padahal kita diem aja gitu. Nanti kalian boleh kasih pendapat biar aku lebih terbuka pengalaman bertemannya gitu loh. Maksudnya sampai sekarang pun aku masih mikir kenapa gitu loh, orang
kayak kurang gitu, kayak aku harus digituin. Cuman ya kalau aku terus-terus mikir kayak gitu ya kapan majunya juga kan ya, kayak nge-stuck di situ-situ aja gitu, nggak penting juga dipikirin sebenarnya. Cuman yang namanya kita kehidupan sehari-hari ketemu terus sama mereka-mereka orang, eh, jadinya ya gitu kepikiran terus kan. Tapi ada satu saat eh, aku tuh bener-bener yang kayak, aduh, kenapa kenapa aku tuh baru sadar kalau Tuhan tuh sebenarnya tuntun aku gitu dengan berbagai hal gitu loh. Kayak masih aku mulai deket sama anak-anak di gereja, maksudnya mulai berani cerita, saling cerita kita gitu loh. Aku tuh saling cerita, aku tuh cerita sama anak di gereja, tapi aku tuh nggak sadar kalau aku tuh nggak ikut campurin Tuhan gitu loh. Aku sekadar cerita gitu doang, tapi nggak berdoa, nggak apa gitu loh. Ya gimana Tuhan mau ikut sama aku aja nggak mau manggil dia gitu loh, nggak mau ngundang gitu, nggak mau, ayo Tuhan bareng aku gitu, nggak mau. Tapi ada seseorang yang buat aku tuh mikir, iya ya, kayaknya salah deh gitu. Akhirnya gitu, aku sadar, seneng doang gitu aku mikir Tuhan, kalau susah mah aku nggak mikirin gitu. Padahal mah Tuhan selalu ada, mau aku susah, mau aku seneng, mau aku flat aja hidupnya tuh Tuhan tuh selalu ada gitu. Jadi itu sih, aku sih nggak ada pengalaman hidup aku tuh kebanyakan kayak gitunya sih, nggak ada yang sekolah aku yang kayak gimana atau hampir nggak naik kelas atau yang ribet-ribet. Aku sih kalau sekolah nggak pernah aku ribetin, tapi sesuatu yang berhubungan dengan sekolah yang aku ribetin gitu. Masalah pelajaran sama guru sama ini mah aku nggak pernah apa-apa, aku mah santai aja gitu, dibawa santai aja karena emang aku orangnya bodo amat jadinya. Tapi untungnya walaupun aku bodo amat itu malas belajar gimana syukurnya nilai aku masih standar bagus, lumayan, nggak yang gimana cuman ya emang ya itunya sih permasalahannya lingkup apa sih namanya, lingkup di sekolahnya itu loh, di sekolahnya atau di tempat lainnya gitu, lingkup eh, makhluk hidupnya gitu, kayak aku kita sesama manusia. Tapi masalah pelajaran dan lain-lain sih aku nggak ada apa-apa ya, itu aja. Thank you. Aduh, aku nggak tahu itu nyambung apa enggak sih, tapi aku merasa itu nyambung. Aduh, aku tuh pengen sedih gitu kalau ceritain masa lalu tuh, aku sedih, tahu nggak sih kenapa ya? Padahal aku sebenarnya pengen lupain aja gitu, cuman nggak bisa. Gak apa-apa. Masalah itu buat lu kuat, Karin. Anjay. Ada buku, tunjukin dong muka lu. Baterai gue mau bentar lagi habis. Kayak gue sih. Gak gitu juga. Benar kata Antonia, itu bikin orang jadi kuat. Karena aku tuh tetap sedih banget malah. Tapi aku satu sisi yang kayak mulai kebal gitu loh. Mulai orang ngeliatin aku, lu gendut kayak misalnya kayak badak gitu, mati. Ada kok yang ngatain aku kayak gitu. Kayak ini, kayak binatang ini gini-gini. Kayak, aduh, kayak kita, aduh ya udahlah, itu tandanya dia pengen aku cantik, dia pengen aku kurus gitu. Jadi udah kebal aja gitu, udah terbiasa lah gue dari kecil gue diginin gitu. Ini buat menguatkan sih. Kan yang namanya manusia ada rasa kesalnya, ada rasa sedihnya, ada rasa kecewanya, itu pasti. Anggap aja hater sirik. Oh iya, netizen, benar-benar netizen, benar-benar. Zaman now. Satu omongan netizen itu 100.000 untuk aku. Wih, lu cinta punya kan begitu dia bilang. Oke deh. Next. Nggak ada lagi, ya udah serak ya. Cicepi belum kok. Iya. Allah, gue jam segini tahu, ntar gue kelamaan ya. Dipersilakan CJK.
Tapi ngomonginnya soal Suruh kuliah, digantung gitu. apa kerja, apapun itulah. Pokoknya intinya, gue paling kalau misalnya mau ngomongin soal yang kayak tadi si Ibel sharing, ya paling nggak jauh-jauh sih dari soal skripsi gue kemarin. Kalau yang kalian tahu, gue mengerjakan skripsi itu jujur aja, sebelum gue bermasalah ya, gue ngerjain skripsi itu tuh bener-bener santuy banget, guys. Lu tau nggak? Gue ngerjain H-1 bulan sebelum gue sidang. Gila. H-1 bulan, bab 1 sampai bab 5. Dan itu gue ngerjain, kan selalu ngerjain tuh, seminggu gue paling ngerjain 2-3 kali lah. Dan itu gue ngerjain selalu malam. Temen gue datang gitu. Biasa datang tuh ke rumah jam 11-an pagi, 11 pagi sore, siang sih, ya pokoknya jam 11 lah. Jam 11 gitu. Biasa dia pulang jam 3, jam 4. Nah, di situ tau nggak gue ngapain? Di situ gue nggak ngapain, gue nggak ngerjain, nggak apa. Jadi ibaratnya gue ngerjain skripsi sama temen gue sekitar 20%, 80%-nya gue nonton Korea. Gue streaming Korea. Dan di situ gue bener-bener kayak gue ngerasa kayak gila, santuy banget. Bahkan gue ngomong ke temen gue, yang partner gue yang dengan judul yang sama tuh kayak, gila kita enak banget ya skripsi kayak gini, bla 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 bla, kayak gitu. Bener-bener sesantuy itu, guys. Dan skripsi kan, orang bikin skripsi tuh biasa minimal kan berapa sih, 100-an lah ya, 80 ke atas lah gitu, 80 ke atas. Gue cuma 50 lembar skripsi. Hello. Dan untuk di pembahasan bab 3 dan bab 4 itu gue cuman, kan biasa yang paling banyak itu kan ketika kita kerjain apa sih, lupa, yang pakai aplikasi SPSS yang gitu-gitu buat ngitung kuesioner lah apa bla bla segala macem, itu gue cuma 5 lembar. Dan itu dosen gue kayak dosen Jessica gitu yang kayak, oh yaudah iya mangut aja, bilang iya aja gitu. Tapi tenang ya, mungkin dosen lu nggak kayak gue, tenang aja, aman. Dosen KKG emang gitu. Ngomong-ngomong, ini kok kalian mukanya nge-freeze semua sih? Oh, enggak deh. Enggak. Abisnya pada diem, gue kira gue punya laptop bermasalah. Terus habis kayak gitu, bener-bener santuy. Dan H-1 gue sidang, itu gue belajar tuh tengah malam, dan gue masih sore-sorenya gue masih ke mall gitu. Dan gue bener-bener ngegampangin itu. Even gue berdoa pun juga kayak, Tuhan gue mau sidang, karena gue ngerasa kayak ya udah gue bener-bener kayak gila gue jago banget nih, gue bisa gitu, H-1 aja kelar, gimana sidang. Ternyata pas sidang blak hancurlah sudah. Kalau misalnya Feve sama Ibel belum tahu, aku sidang sekitar 5 jam lebih, guys. 5-6 jam. Masuk jam 4, pulang keluar dari kampus tuh sekitar jam 7:30 malam. Ada saksinya tuh, anak senja gitu-gitu pada datang tuh. Gila. Itu di dalam, itu benar-benar di sidang abis-abisan sampai gue kayak nangis-nangis, dan dosennya tuh benar-benar nggak peduli sama sekali nggak peduli. Dosen pembimbingnya benar-benar juga nggak peduli, kayak saya padahal udah naruh harapan banyak loh sama kamu loh, karena judul skripsi kamu nih terbaru di kampus ini, gini. Terus kayak gue kayak, ya gimana Bu? Gue sampai kayak, Bu, ini kan saya udah ngikutin apa yang Ibu mau, kenapa kok nggak ada ditolongin sama sekali? Maksudnya kok malah kasarnya gue yang di kayak di uji coba gitu deh, jadi uji coba, kelinci percobaan. Dan dosen pengujinya pun juga kayak bener-bener kayak ya udah gue nggak peduli. Dan kayaknya tuh dosen tuh kayak emang bener-bener yang kayak gimana sih, antar dosen sama dosen kan suka cekcok gitu. Nah, dosen penguji gue sama dosen pembimbing gue tuh kayaknya tuh berdua tuh emang cekcok, nggak klop lah satu sama lain. Nah, terus akhirnya kena di gue karena mereka sirik-sirikan gitu deh, kena. Nah, di situ gue bener-bener kayak pulang-pulang sampai emak gue kan nggak dapet kabar nih sampai malam, sampai emak gue nelfon bilang kayak, Brand itu adiknya kalau misalnya bener-bener udah nggak bisa, udah suruh pulang aja, nggak apa-apa, mama nggak marah, nggak apa. Karena bener-bener khawatir banget, nggak ada yang ngasih kabar, nggak ada yang apa. Dan tuh bayangin sidang harusnya kalau di kampus ya, biasa kampus KKG tuh sidang 1,5 jam tuh kelar. Ini gue 5 jam di dalam, gila, itu udah kayak orang mau lahiran, tau nggak? Terus habis kayak gitu, udah gue pulang nangis, gue bener-bener kayak nangis, gue ngerasa kayak gila, ini udah abis banget nih, hidup gue udah abis banget gitu. Dan besokannya temen gue yang sidang yang ngerjain sama gue itu judulnya sama, cuman bedanya gue di Asia, di dunia gitu. Kan kalau orang mikir dunia tuh pasti lebih susah gitu ya, tapi ternyata dia mulus banget, dia sidang cuman gak nyampe 1,5 jam. Dan di situ gue kayak iri banget gitu loh, perasaan kayak aduh sakit hati banget gitu. Ketika kita ngerjain bareng-bareng, usaha bareng-bareng,
santainya pun juga bareng-bareng, tapi kok dia bisa dapet yang perfect gitu dibandingkan gue gitu. Di situ bener-bener kayak kecewa mampus. Tapi gue karena tahu teman-teman di situ kan lagi masa-masa sidang gitu, jadi kayak ngerasa kayak lagi pada happy-happynya gitu kan, semua happy-happy lulus apa segala macam. Cuman ada satu teman yang kayak gue nggak cerita nggak apa, cuma ada satu teman bilang, Cep sabar ya, gue tahu perasaan lu kayak gimana, udah jangan dibawa stres, gue bantuin kok, lu dari belakang lu nggak perlu. Pokoknya intinya teman kampus ini yang satu orang ini cuma nih ngingetin gitu, dan yang lainnya pun kayak sabar ya Cep, sabar ya, tapi cuma sekedar kata sabar gitu. Dan kenapa pas saat itu gue lebih banyak cerita ke kalian-kalian semua, maksudnya sama Kak Marce, sama teman-teman semua pas komsel, karena gue ngerasa kayak, oh kalian tuh yang benar-benar kayak support gue luar dalam gitu loh. Sedangkan teman-teman kampus tuh yang benar-benar cuman kayak, sabar ya, karena mereka lagi dapet vibes-nya sama-sama semuanya lulus gitu, ngerti nggak? Ketika mereka lagi seneng-seneng, mereka tuh nggak peduliin, maksudnya kasarnya kayak nggak peduliin gue gitu. Dan di situ gue bener-bener kayak, bahkan gue cerita sama Kak Marce kayak, udah cerita ke Kak Marce dan gue ngomong ke mak gue kayak, udah kalau misalnya ini skripsi ini nggak disetujuin, maksudnya kan revisi tuh, skripsi ini revisi nggak disetujuin, gue bener-bener nggak apa-apa, gue nggak lulus, nggak apa-apa, bener-bener udah mikir kayak gitu, bener-bener kayak nyerah lah, kasarnya nyerah banget. Terus sama Kak Marce bilang kayak, lu doa, pokoknya intinya doa, dan di situ gue bener-bener kayak, apa ya, kecewanya tuh kecewa parah banget, separah itu, karena gue ngerasa kayak, Tuhan, gue kuliah di KKG ini tuh 4 tahun, bukan mencari maksudnya cari kesuksesan lah, maksudnya ibaratnya gue pengen lulus seperti teman-teman gue gitu. Dan selama kuliah pun, jujur kalau misalnya ditanya gue kuliah mulus-mulus aja tuh enggak. Kalau misalnya soal dari segi pelajaran atau apa, oke, masih oke lah. Cuma kalau misalnya dari segi pergaulan, dari segi gue punya pacar apa segala macam, di kampus gue ini tuh bener-bener gue banyak banget kejadian yang kurang positif lah, maksudnya kurang baik lah gitu. Dan di situ gue bener-bener pas titik akhir tuh gue sampai bertanya-tanya gitu sama Tuhan kayak, Tuhan, kasarnya kayak gue kalau misalnya gue ngomong nih ke teman-teman gue kayak, Tuhan, gila buset dah, gue udah gak kuat banget loh, maksudnya dari awal gue kuliah, gue ketemu orang-orang kayak gini, ini parah banget. Dan kenapa sampai titik akhir gue mau berjuang untuk skripsi gue, cuman kok malah dapetnya kegagalan lagi gitu loh. Di situ gue makin dropnya parah banget, coy, parah banget sebenarnya, bener-bener parah banget dah, kocak. Terus kayak udah bingung banget kayak gimana, cuma bisa kayak ngechat Kak Marce kayak bilang, aduh Kak, gila gue udah nggak tahu lagi, gue mau nyerah. Tiap hari tuh bener-bener pikiran gue kayak, gimana caranya supaya ini skripsi diterima, gimana caranya. Terus akhirnya karena gue udah stres itu, gue biasa tuh kalau stres tuh gue selalu nyetir sendirian, gue keliling, tahu dah kemana, gue keliling gitu. Untung aja gue nggak tabrakan kan. Gue stres sendirian, nangis, terus kayak, tapi di situ sambil mikir kayak, apa ya yang kurang ya dari gue ya, kenapa Tuhan tuh begini ya, maksudnya kenapa gue dapet cobaan sebesar kayak gini ya gitu. Terus akhirnya di situ gue sadar kayak, ya gue nggak mengandalkan Tuhan, menyepelekan lah kasarnya kayak gitu, menyepelekan gitu. Gue dapet masalah, cuman kayak nyi gimana sih, kayak bersungut-sungut kayak gini, tapi lo tuh gue nggak tahu kalau misalnya kalau gue harus selalu mengandalkan Tuhan gitu. Gue nyadar banget pas itu, di situ gue kayak bener-bener nangis banget pas sendiri kayak, gila, gue skripsi yang Antonia bilang dia takut banget gitu, gue tapi malah menggampangkan gitu, hamin 1 bulan cuy. Dan di situ gue bener-bener mohon ampun sama Tuhan, gue bener-bener kayak, Tuhan, gue minta maaf banget, pokoknya intinya kayak, ya gimana sih, kayak bener-bener minta maaf lah sama Tuhan, karena gue selalu mengandalkan diri sendiri gitu. Dan singkat cerita, udah revisi, dibantu sama tante, dibantu sama bokap juga, dibantu sama ini itu, dan puji Tuhan ya udah gitu, endingnya ya udah berhasil kan ini ya, walaupun dapat nilainya pun juga nggak akan sebagus teman-teman gue gitu. Tapi di situ gue benar-benar pas benar-benar hari wisuda, di situ Kak Marce ngomong kayak, gila, aku nggak nyangka banget ya akhirnya kamu bisa gitu. Itu bentuk bentuk pertolongan Tuhan. Kamu sadar nggak sih sebenarnya tuh Tuhan tuh udah ngasih bantuan gini gitu, tapi kamu tuh nggak pernah sadar, kamu tuh selalu melenceng dari jalan Tuhan. Nah di situ gue kayak, oh ya juga ya, makanya semenjak dari wisuda itu
gue benar-benar kayak gila, thanks God banget, walaupun gue emang nggak sepinter teman-teman gue, emang gue nggak hebat lah, nggak yang kuliahnya di tempat yang bagus, maksudnya ibaratnya cuman KKG doang gitu, cuman ya di situ gue bersyukur gitu, di tengah semua kesulitan gue akhirnya mendapatkan gelar S1 gitu loh, yang drama banget, kuliahnya gini gitu, banyak masalah sama orang ini, ada ketemu sama orang toksik lah, ini itu, dan akhirnya gue bisa melewati itu semua. Dan semenjak gue bekerja ini sih gue bener-bener kayak bersyukur banget sih, maksudnya apa ya, gimana ya, jadi kayak berubah jadi agak sedikit dewasa gitu loh, ngerti gak sih, ketika orang udah mulai kerja tuh pasti agak sedikit dewasa gitu, sedikit, kalau gue sih sedikit sih, cuman sedikitnya itu lumayan berasa sih ya, maksudnya banyak deh pokoknya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan gitu yang bikin gue bener-bener kayak apa ya, bener-bener kayak bersyukur lah gitu. Intinya sih bersyukur juga karena kasih Tuhan gue bisa sampai saat ini gitu. Capek gue. Yeay! Thank you, Cepi. Terima kasih semuanya udah mau share. Ada yang kelewat nggak? Nggak ada. Tinggal kita doa syafaat. Okay. Nah, yuk kita masuk ke doa syafaat. Namanya Cevina. Ada yang mau didoakan kah? Tidak ada. Aku di sini mau doa syafaat. Mungkin ada yang lagi UAS. Nia sama ini ya? Nia sama Bebel. Ibel lagi UAS ya? Aku masih setelah libur lebaran. Oh, masih lagi. Berarti sekarang tinggal tugas aja ya? Betul. Oke, Jessica skripsi, yang lainnya cuman kerjaan ya. Ada tambahan nggak mungkin yang mau didoakan gitu? Senja mungkin? Akhirnya graduation-nya online, guys. Serius ya? Ya ampun. Doa kita kurang manjur ya. Sabar ya, Fe. Tapi udah kelulusan belum sih? Belum ya? Udah. Oh, udah? Hah? Ya. Oh ya, selamat ya. Gak bisa salaman ya? Apa sih emang? Itu cuma dicatin doang satu-satu. Lulus gitu. Oh ya gini, kita adepin tangan ke kamera. Selamat Feve, akhirnya walaupun di tengah ini, di tengah corona ini bisa ya. Oke. Jadi doanya semuanya aku yang pimpin. Nanti ya udah, intinya aku yang mimpin. Oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih di tengah semua kesibukan kami, di tengah semua pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk komsel. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, belum bisa ketemu sama-sama ya Tuhan di gereja. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan setiap firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibel tadi, supaya firman-Mu itu bisa kami terapkan dalam kehidupan masing-masing ya Tuhan, dan juga Engkau yang berkati Ibel sendiri dalam pelayanannya, dalam kuliahnya, maupun dalam aktivitasnya sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Feve ya Tuhan. Terima kasih karena Feve telah menyelesaikan SMA-nya ya Tuhan, itu semua atas karena kebaikan-Mu saja, dan kami bersyukur karena Feve bisa lulus, walaupun di tengah keadaan yang susah seperti ini, Kau masih memberkati Feve, dan memberikan kesempatan Feve untuk bisa lulus SMA pada situasi seperti ini, dan juga Engkau yang berkati ya Tuhan, nanti graduation-nya dia, walaupun secara online, tapi kiranya Engkau yang berkati semuanya, supaya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya dimuluskan ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Nia yang lagi UAS, kiranya Engkau yang berkati supaya Nia terus Engkau berkati persiapannya dalam UAS ya Tuhan, walaupun banyak kesulitan pasti karena UASnya itu dengan secara online, tapi kiranya Engkau yang berikan Nia kekuatan dan kepintaran dalam mengerjakan setiap UAS yang akan dia lalui nanti ke depannya. Kami juga mau berdoa untuk Senja ya Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Senja dalam pelayanan ini, kiranya Engkau terus berkati pekerjaannya, supaya pekerjaannya terus bisa terhandle dengan baik,
karena kami sering dengar dari ceritanya dia banyak kesulitan ya Tuhan di tengah wabah ini. Kiranya Engkau yang mudahkan semua pekerjaan Senja dan juga semuanya bisa berjalan dengan lancar di pekerjaannya tersebut. Yang juga berdoa untuk Jessica. Terima kasih ya Tuhan untuk Jessica juga udah sampai di tahap ini mengerjakan skripsi. Kami tahu ya Tuhan kesusahan setiap orang dalam mengerjakan skripsi, apalagi ditambah dengan adanya virus ini. Kiranya Engkau yang berkati Jessica supaya semuanya dilancarkan, dimudahkan, dan dosennya pun juga bisa semakin lebih peka terhadap Jessica dan lebih bisa bekerja sama dengan baik supaya Jessica bisa mengerjakan skripsinya dengan lancar dan dengan mudah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Karin ya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Karin juga ya Tuhan kepada Engkau, dan Engkau yang berkati kesehatannya dia, Engkau yang berkati Karin juga yang masih bingung sertifikatnya akan dikeluarkan atau enggak. Kiranya apapun itu hasilnya ke depannya supaya Karin bisa mendapatkan sertifikat itu ya Tuhan, dan semua magang yang telah dia lewatin nggak sia-sia ya Tuhan, supaya Karin juga bisa melewati masa magangnya ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk Antonia ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Antonia di pekerjaannya ini, supaya semuanya bisa dilancarkan juga, dan juga Engkau yang berkati kerinduan dia ya Tuhan untuk pergi berangkat ke luar negeri, walaupun pasti banyak hambatan, tapi kiranya Engkau yang mudahkan semuanya, Engkau yang lancarkan ya Tuhan, dan kapanpun waktunya pada saat nanti dia pergi, semuanya sesuai dengan waktu Tuhan yang telah Engkau tentukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang nggak ikut di Komsel ini, yang belum join ya Tuhan, belum ada keinginan untuk join, kiranya Engkau yang bisa ketuk hati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa sama-sama punya kerinduan hati untuk Komsel ya Tuhan, bersama-sama dengan kami. Walaupun dengan online, walaupun dengan cara apapun itu ya Tuhan, kiranya mereka memiliki keinginan ya Tuhan untuk sama-sama bersama kami, untuk bertumbuh, untuk saling sharing dan saling menguatkan satu sama lain. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati dan Engkau yang sempurnakan semua doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.